Salam sehat. Bandarmologi CSIS ke-1 di mana IPO tertanggal 10 Mei 2017. Data diambil sampai dengan 20 Juni 2025. Kita lihat chart dulu ya. Nah, ini chart CSIS. Ya, chart CSIS. Ya, mungkin ini arah ya. 1 2 ya. 2 kali arah. Kita ingin lihat, nah, ini kemarin Kamis ini ya. Ini arah. Nah, ini kok aneh ya. Ini kalau bandarnya retail ya seperti ini. Arah kok hari berikutnya langsung gap down di 72 ya. Gap down di 72, bahkan sempat turun di 71 ya. Sebelumnya akhirnya close di 75 ya. Nah, ini bedakan bandar retail dan bandar sejati ya, atau maaf ngomong bandar kiri ya. Ya sekiri-kirinya bandar ya kaya ya. Ya, bandar ya dibanding yang lain uangnya lebih nipis. Ya, kalau kere ya nggak mungkin bandar tuh kere. Itu ini chart CSIS setahun. Ya, jadi ini udah glosor ya. 75 di mana sempat nyampe 2000-an ya. Ya. Pasti kena guyuran. Nah, kita ingin lihat track recordnya dari IPO sampai sekarang yang umurnya cukup lumayan mature atau tua ya, dibanding saham-saham IPO atau dibanding saham-saham yang telah RI atau Stockpit atau private placement dan lainnya. Nah, saham ini sependek saya tahu belum pernah mengadakan CA yang mengakibatkan delusi terhadap harga saham tersebut. Di mana bandarmologi ya ini kita ke ya yang general. Jadi kepemilikan saham di PT Cahaya Sakti Investindo Sukses ya, atau CSIS. Nah, ini kok namanya mirip dengan apa ya? Central of Strategis apa gitulah ya, pokoknya mirip-mirip dengan nama yang beken. Di mana bergerak dalam bidang property development, subsidiaries, furniture and general contraction service. Jadi Olympic Capital Equity 22%, andalan utama Britara ya 57%. Ya. Langsung aja. Tadi IPO 10 Mei 2017, Cahaya Sakti Investindo Sukses TBK dengan underwriter KI yaitu Ciptadana Sekuritas Asia dengan harga IPO 300. Di mana waktu IPO saham publiknya 15,8%, sedangkan founder share-nya 84,2%. Seiring berjalan waktu berubah
ya 4,2%. Saham publiknya, jadi saham publiknya berkurang ya, yang bertambah founder share. Jadi 20% saham publik, founder share-nya 80%. Ya, kita ke yang sell and buy. Nah, hari ini 22 Juni 2025 Minggu ya. Jadi otomatis datanya diambil di hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Di mana saham CSIS mengalami penurunan setelah sehari sebelumnya arah di 7,4%. Kalau dibanding dengan harga IPO telah mengalami penurunan 75%. Cukup tua ya saham ini, mature ya, di mana telah berusia 8 tahun lebih. Oh iya, ini Juni ya. Oh iya. Oh ini Mei ya, Mei kemarin ulang tahun yang ke-8. Di mana faktor asing ya sangat sedikit, cuma nggak nyampe 1%. Kemudian ini pernah tembus di bawah 50. Di sini low-nya Rp42 dalam rank 200 ya hari. AVG price-nya maaf ya, Rp64. High price-nya di Rp87. Ingat, ini rank-nya 200 hari. Kita ingin lihat buyer dan seller. Ya. Karena KI sebagai underwriter ya biasanya yang guyur ya KI juga. YB ini partisipan, waktu maybe ya, ini maybe perkiraan. Ya waktu IPO ya, biasanya MG, YB, CP itu dia aktif di saham-saham yang baru melantai di bursa. AR ini aneh ya, AR ya 8% jualan, tadi YB 39%, AI 1%. Nah, KI, nah ini 1% CP ya, CP 1% ya. Nah, yang banyak tuh ZR 76%. Nah, siapa gerangan ZR ini? Menampung 76%. Kemudian KS, ya ini juga aneh, sekuritasnya 9%, PD 17%, FS 3%. Nah, di buyer and seller ini, yang di buy dan sell melebihi plafon ya, atau melebihi saham publik 261 juta lembar, seharusnya saham publik yang dijual 491 juta lembar saham. Jadi ada kelebihan dari free float di 230 juta lembar ya, atau melebihi 88% dari saham publik. Nah, itu jadi ya, saham yang telah dijual di pasar ya, itu 37%. Nah, ini bingung ya. 37%. Jadi free float-nya jebol ya. Jebol ya 17%.
founder share-nya 80%. Ya, jadi ini 20%, ya mungkin diambil dari yang tadinya saham publiknya 15%, ya. Foundersnya 84%, otomatis diambil dari ya ini founder share ada yang jualan, ya. Karena jatahnya 15%, nah ini jebol 20%, jadi founder share jualan, maka saham ini ya otomatis downtrend atau turun ya. Ya, itu ya. Nah, ini yang hold atau yang buy di market, ZR sebagai penguasanya karena dia menguasai 15% saham yang beredar di pasar dan nyangkut ini dengan harga 694 ya. Sedangkan sekarang harganya 75 ya. Kemudian KS di 1,9%, PD di 3,4%, FS di 0,7%. Nah ini kebanyakan retail ya, YU dan kawan-kawan ini 16,2%. Jadi saham ini banyak di retail ya secara general. Ya, ini matematiknya agak bingung ini. Ya. Ini 70%, ngurangin ini ya paling ya. Jadi 37% ini buy dan sell. Nah ini dikurangi 17. Jadi ketemunya 20 ya. 20 adalah free float-nya. Nah kita lihat yang mudah-mudah aja lah ya. Nah ini lihat chart P ya, bentuk kue. Di mana KI ya sebagai underwriter jualan, YB biasanya peserta partisipan waktu IPO, intinya distribusi. Udah ya. Kemudian nah di sini total saham ya dibanding total share itu jadi yang telah di buy sell di sini 28%. Bentar. Ya. Free float-nya jebol ya 13%. Nah, ya. Jadi kita pakai ini aja lah ya. Free float-nya 20%, founder share-nya 80%, dan free float-nya semua udah berada di pasar. Jadi saham ini ya tembus 50 ya karena diguyur oleh founder share ya. Ini founder share-nya guyur. Ya, tadinya 75% jadi 80%. Ya. Oh, tadinya 85% jadi 80%. Oh, dari sini. Ya, tadinya 85, 84,2 lah ya. Jadi 80. Jadi ada guyuran dari founder share. Jadi saham ini sempat tembus 50. Coba kita lihat chart. Nah, ini ya. Ini 21, 17 ya, sempat tembus nih. Karena ya guyuran. Ya. Tuh. Kemudian apa lagi? Ya, cukup ya.
Jadi intinya saham ini secara general nggak bagus. Tapi kita harus lihat yang kekinian. Ya. Nah, kekinian itu sebetulnya ya dibuat dari sini ya. Oh ya. 17 ini sampai sekarang tuh berapa? Oh ya, coba kita buat ya. Kita pause dulu. Ya, jadi downtrend akut ya saham ini. Nah, itu pandangan secara general. Nah, kalau kita persempit lagi, misalnya 1 tahun terakhir ya, kita ambil data 1 tahun terakhir, atau kalau kita lihat chartnya, nah anggaplah kita ambil dari sini, kenapa saham ini dari downtrend menjadi uptrend ya, uptrend ya. Sebentar, kita indikatornya moving. Ya, bentar ya. Biar mantap sekalian. Ya, dari downtrend ya, downtrend terus ke uptrend dari sini. Siapa gerangan yang mengangkat saham ini? Ya, kita coba ke data. Yaitu dari tanggal 6, tanggal 6. Oh ya, tanggal 21 Juni 2024. Anggaplah setahun yang lalu, ya kita ambil data 1 tahun yang lalu. Ini YU ternyata. Ya. YU dengan harga 60. Kemudian XA dengan harga 78. Ya. Oh, ini PG juga. Ada pemain PG juga Bandar ya. Ini Bandar setahun terakhir ya. YU. Dekengnya yang paling besar XA 78, MG juga 68, PG 76 ya. PG belum cuan ya. Di YU ini ya. Ini akum di sini nih jelas nih, warna oranye tipis banget. Ini gede 28%, warna oranye tipis. Menandakan bahwa saham ini dalam penguasaan Bandar. Itu pandangan 1 tahun. Nah, kalau pandangan 2 hari atau 1 hari kemarin, ya ini tanggal 10 2017 kok aneh. Ntar. CSIS. Kok terasa aneh? Bentar ya. Ini atau saya post dulu ya, kok ada kerancuan data. Ini kok 2027, 2017, harusnya 2000. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi dari tanggal 19 sampai tanggal 20 ya. 2 hari aja. 22 ya. Jadi 2 hari di mana tetap akum
di mana PG dia masuk lagi 25% karena PG itu adalah bandar juga, tapi yang utama adalah YU 5%, YB 22%, XC 16%, EP 9%, MG 7%, dan CC dan retail sekian persen atau 21%. Jadi kalau kita lihat jangka pendek banget for trading atau scalping, ya dalam 2 hari ini PG masih di bawah atau di atas harga rata-rata, di atas harga last price. Jadi masih rugi dia walaupun 1 tick. YP apalagi, XC apalagi, ya, semakin apalagi. Nah, itu ya. Jadi di sini low price-nya 71 hari kemarin, high price-nya 86. Saya nggak punya barang, ya. AVG price 77, ya. Jadi closing banyak yang nyangkut, ya. Open price di 72. Jadi preview price-nya di 81, open-nya di 72. Ngaco, ya. Menandakan bahwa bandarnya itu bandar yang ya scalping, ya. Yang harian sifatnya. Terus IPO price di 300. Ya, begitu ya. Jadi itu gambaran jangka panjang atau selama hidupnya saham CSIS, ya. Jadi di sini ini adalah sepanjang jalan kenangan di mana banyak bandar yang sangkut. ZP ya masih 1.600, KS 239, PD 125, FS 604. Ini pandangan secara general. Ini bandar, ya. Jadi PD aja yang paling murah modalnya, ya. Underwriter nyangkut. Underwriter mah apekan, ya. Dia hanya punya kertas-kertas doang, ya. Ini yang real. Kalau ini udah jualan ya mengerikan. W ini yang 80%, ya. Terus itu pandangan selama hidup yaitu 8 tahun. Terus pandangan pendek CSIS itu, ini pandangan seumur hidup, ya, seumur hidup. Pandangan selama dia hidup. Terus ini PTMR. Nah, ini CSIS. Ini pandangan dalam 2 hari ini terakhir, Kamis dan Jumat. Ini tanda-tanda akum. Kemarin Kamis ARA, kemudian hari Jumat koreksi, ya, di mana gap down dia di 72 rupiah, di mana preview price-nya 81. Itu pandangan pendek. Sedangkan pandangan dalam 1 tahun, ya, ini akum, ya. YU 66%, XA 26%. Ini bandar dengan rata-rata masih 60, XA 78. Jadi NG 68, ya. Jadi YU yang paling murah modalnya. Dia udah untung modal 60, last price-nya 75. Udah sekitar 25%. Ya. Yang penting YU nggak ganggu, ya.
MG nggak ganggu, everything is okay. PG ini mulai akum ya. Nah itu ya, jadi katakanlah bandarnya ini PG, karena PG itu pemain lama dalam rentang setahun ya. YU tidak ganggu, tidak jualan di sini, YU nggak ada jualan. XA juga nggak jualan. Ya, jadi tidak mengganggu. Ya, saya kira cukup ya. Cukup, kita kembali ke judul. Ya, salam sehat.